Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang dekat sama kita semua, yaitu tantangan usaha kecil dan menengah, atau yang lebih sering kita kenal dengan nama UMKM. Siapa aja nih Sobat Ngomu yang punya usaha kecil dan menengah? Buat Sobat Ngomu yang punya usaha kecil, misalnya nih kayak toko kecil, kedai, home industry, jualan online, atau bisa juga punya usaha jasa, kalian semua adalah pahlawan ekonomi Indonesia. Karena menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pelaku usaha kecil dan menengah ini nyumbang 61% PDB kita di tahun 2020. Luar biasa banget ya. Gak cuma itu aja, sampai tahun 2020, UMKM tuh juga mempekerjakan 117 juta orang, atau sekitar 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Yap, UMKM adalah tulang punggung ekonomi negara kita, yang terbukti nyata udah nyelamatin Indonesia dari banyak krisis keuangan, kayak di tahun 98 dan juga 2008. Di mana nih, ketika perusahaan besar tuh banyak yang lesu bahkan bangkrut, UMKM mampu nyerap tenaga kerja dan akhirnya ngangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi, meskipun UMKM punya peranan luar biasa dalam ekonomi kita, sayangnya nih, ngebangun bisnis kecil tuh nggak gampang, khususnya di tahun-tahun pertama. Nggak sedikit juga gitu para pelaku usaha UMKM yang harus gulung tikar karena berbagai faktor. Dan salah satu faktor utama yang bikin banyak UMKM gagal, sekaligus yang paling sering diabain sama para pelaku usaha, adalah manajemen keuangan yang gak rapi dan gak terencana. Dan hal ini gak cuma terjadi di Indonesia doang, Badan Monitor UMKM di Amerika juga nyatet nih, kalau 82% penyebab kegagalan UMKM adalah masalah di manajemen keuangan. Nah, makanya nih, di video kali ini aku mau bahas 4 kesalahan yang sering dilakuin pelaku UMKM terkait sama keuangan. Semoga sharing dari aku ini tuh bisa jadi manfaat buat para pelaku UMKM, dan ningkatin tingkat keberhasilan usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu arus transaksi pemasukan dan pengeluaran. Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakuin sama para pelaku UMKM. Nyatet pemasukan atau pengeluaran usaha mungkin kesannya tuh tugas administrasi yang ribet gitu dan malesin juga buat dilakuin. Akhirnya banyak yang cuma nyatet asal-asalan dan gak rapi, atau bahkan cuma pakai ingetan doang. Nah, sebetulnya kebiasaan buruk ini bisa berujung fatal kalau misalnya dibiarin berlarut-larut. Emangnya kenapa sih para pelaku usaha tuh sebaiknya harus disiplin nyatet pemasukan dan pengeluaran? Karena kalau misalnya ini nggak dilakuin, kita jadi nggak tahu posisi keuangan bisnis tuh ada di mana. Berapa sih total penjualan dan keuntungan tiap bulan? Berapa sisa utang piutang? Sampai berapa sih sisa persediaan barang? Padahal dengan kita tahu kondisi keuangan usaha kita jadi bisa punya pertimbangan bisnis yang lebih baik. Apa bisnis sudah berjalan dengan cash flow yang sehat? Apa cash flow tiap bulan tuh bisa nutup semua biaya operasional, utang, dan lain-lain? Atau jangan-jangan nih, ternyata ada sumber pengeluaran besar yang nggak terdeteksi? Atau bisa jadi ada peluang penjualan produk yang keuntungannya tinggi, tapi justru nggak kita maksimalin? Kalau kita nggak nyatat arus transaksi keluar masuk keuangan bisnis kita tuh jadi nggak bisa bikin keputusan bisnis yang tepat. Bahkan bisa jadi kita tuh nggak tahu gitu, kalau bisnis kita ini kondisinya lagi untung atau rugi. Oke, sekarang kita lanjut nih ke masalah kedua, yaitu nggak misahin kekayaan pribadi sama aset usaha. Nah, seringkali pelaku usaha tuh bayar kebutuhan pribadi pakai uang bisnis, padahal itu tuh nggak ada kaitannya sama aktivitas bisnis. Misalnya nih, kebutuhan makan sehari-hari atau biaya sekolah anak. Langsung dibayar gitu aja pakai uang dari hasil usaha dari kasir. Kebiasaan ini bikin pencatatan keuangan jadi makin rancu dan bikin bingung. Mungkin ini kesannya sepele banget, tapi kebiasaan nyampurin keuangan pribadi sama keuangan usaha bisa bikin pelaku usaha nggak punya gambaran seberapa besar sih beban usaha mereka, soalnya tuh udah tercampur aduk gitu sama pengeluaran pribadi dan juga keluarga. Gak jarang nih, ini tuh jadi sumber masalah yang bikin UMKM nggak bisa bayar tagihan biaya operasional dan utang. Kesannya omsetnya gede banget dan jualannya juga udah laku, tapi ternyata uangnya tuh habis dipakai buat keperluan pribadi. Lanjut ke masalah ketiga, yaitu nggak pernah ngecek data keuangan. Dalam berbisnis, entah itu skala besar atau skala kecil, sebetulnya kita tetap perlu nih buat ngeliat data-data keuangan. Seenggaknya kita bisa lihat gitu, gimana sih penjualan tiap bulan sebagai acuan. Misalnya ketika masalah di persediaan yang cepat habis, kita perlu mastiin juga ketersediaan anggaran buat nyetok barang lagi. Dan kesalahan yang terakhir adalah metode buat nyatat keuangannya masih manual dan belum manfaatin teknologi. Aku ngerti banget ya nyatet pemasukan dan pengeluaran itu malesin banget. Apalagi harus ngitung-ngitung laba rugi tiap bulan. Kadang kita mikirnya fokus aja gitu buat jualan. Nyatet keuangan ya belakangan aja.
Males juga kan kalau habis toko tutup kita masih harus ngitung-ngitung. Nah, semua itu emang ribet kalau misalnya kita masih nyatet semuanya tuh manual di buku. Kita harus ngitung manual semua laba, belum lagi jadwal tagihan utang piutang yang sering geser-geser. Kalau mau cari datanya gimana? Ya harus ngitung manual lagi dan makan waktu lama. Padahal di zaman sekarang ini, udah ada aplikasi pencatatan keuangan praktis yang khusus dibikin buat UMKM. Sayangnya mayoritas pelaku UMKM tuh masih belum aware sama teknologi, dan juga aplikasi-aplikasi yang bantu pencatatan uang ini. Jadinya masih mikir kalau nyatet keuangan usaha tuh makan waktu banyak abis toko tutup. Kadang catatannya juga bisa hilang tercecer, akhirnya malah bikin males buat nyatet keuangan sama sekali. Oke, buat kamu yang penasaran sama rekomendasi aplikasi gratis buat nyatet keuangan, aku sebetulnya lihat ada beberapa nih. Tapi ada satu yang reviewnya tuh bagus banget, dan yang download juga udah jutaan user, namanya Buku Warung. Kamu bisa download aplikasinya secara gratis di Play Store lewat handphone kamu. Buku Warung ini bisa dipakai di berbagai jenis bisnis dan emang dibikin khusus buat UMKM supaya bisa ngelola keuangan dengan lebih gampang. Dari arus transaksi keluar masuk atau cash flow, data penjualan, terus utang piutang, pengelolaan stok barang, pengkategorian tiap variasi produk, pembayaran utang secara digital, dan lain-lain. Kita bahas fitur-fiturnya yuk. Fitur pertama itu adalah pencatatan penjualan dan pengeluaran. Di sini kamu bisa langsung nyatat aja dengan praktis. Semua harus keluar masuk keuangan usaha kamu. Kamu juga bisa bikin nih catatan pemasukan dan pengeluarannya tuh buat apa aja, ngejual produk apa aja, dan berapa nominalnya. Nah, Buku Warung juga nyediain fitur laporan keuangan otomatis loh. Jadi setelah kamu tuh nyatat keuangan kamu, Buku Warung bakalan ngitung secara otomatis total pengeluaran, pemasukan, dan juga keuntungan kamu. Kamu udah dapat laporan keuangan yang rapi banget. Bisa dilihat harian, mingguan, atau bulanan. Kamu juga bisa download laporannya dalam bentuk PDF atau Excel. Sekarang kamu nggak perlu pusing lagi tuh ngitung-ngitung buat nyusun laporan keuangan. Karena Buku Warung udah otomatis nyusun laporannya buat kamu. Buat kamu yang sering kerepotan ngurus stok, Buku Warung juga punya nih fitur manajemen stok produk buat kamu. Di fitur ini kamu bisa nyatet stok produk apa aja yang kamu punya beserta jumlahnya. Kamu juga bisa nyatet harga jual dari masing-masing persediaan barang yang kamu punya. Fitur ini bikin manajemen stok jadi lebih gampang, karena kamu juga bisa ngatur nih pengingat stok menipis di jumlah tertentu yang kamu mau. Jadi kalau misalnya jumlah stok kamu udah mencapai batas minimum, bakalan muncul peringatan kalau stok kamu udah menipis. Jadi kamu bisa ngatur pembelian stok baru lagi tanpa perlu nunggu stok barang habis. Selain itu, Buku Warung juga punya fitur catat dan tagih praktis utang pelanggan. Fitur ini cocok banget buat kamu yang sering lupa dan juga ribet gitu nagih utang pelanggan, jadinya pemasukan kamu nggak maksimal deh. Kalau pakai Buku Warung, kamu bisa nih nyatet utang dan ngatur pengingat tanggal jatuh tempo. Fitur ini juga terhubung sama kontak di handphone kamu. Jadi kamu bisa ngirim tagihan secara otomatis lewat chat WhatsApp, lengkap sama link pembayaran. Lewat link itu pelanggan kamu bisa bayar nih utang antar bank atau dompet digital bebas biaya admin. Gak perlu tatap muka, aman, dan semuanya itu praktis banget buat dilakuin. Hebatnya lagi, kapasitas penyimpanan data di Buku Warung itu nggak terbatas. Jadi kamu nggak perlu takut tuh kehabisan kapasitas, dan kamu bisa nyimpen semua data-data keuangan kamu di platform ini. Jadi teknologi sekarang udah mempermudah operasi keuangan bisnis kamu, sekaligus bisa ngasih pencerahan tentang kondisi keuangan usaha kamu lewat data-data transaksi yang kamu catat di aplikasi ini. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau pencatatan keuangan usaha udah nggak perlu ribet lagi kayak dulu. Perkembangan teknologi udah mempermudah kita buat ngelakuinnya dengan lebih efisien. Oke, semoga sharing dari aku bisa bermanfaat buat kamu ya. Buat sobat ngomo yang punya usaha kecil dan menengah, ceritain dong gimana aja sih jatuh bangun dan tantangan dari usaha kamu. Siapa tahu ada yang bisa bantu kasih solusi atau bisa jadi partner bisnis juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.